Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana cara membuat dashboard status desa berdasarkan dengan data IDM dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengetahui status IDM dan nilai IDM satu desa. Misalnya di sini kita pilih adalah Kota Denpasar. Kemudian kecamatannya adalah misalnya Kecamatan Denpasar Utara. Kemudian kita pilih desanya adalah Desa Peguyangan Kajo. Nah, di sini secara otomatis yaitu sudah dapat dilihat yaitu status dan nilai IDM dari Desa Peguyangan Kajo dari tahun 2016 dengan nilai IDM 0,7069 dengan status berkembang. Seterusnya naik di tahun 2018 menjadi 0,7913 termasuk desa maju. Dan terakhir di tahun 2022 dengan nilai IDM 0,8670 dengan status IDM-nya termasuk desa mandiri. Nah, bagaimanakah cara kita membuat dashboard ini? Ikuti terus tutorial ini. Jadi di sini kita akan membuat yaitu untuk mengetahui bagaimana kita bisa melihat nilai dan status IDM satu desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan rumus drop down bertingkat ataupun data validation dan juga menggunakan rumus VLOOKUP serta dengan rumus bantu berupa indirectnya. Nah, untuk membuat hal ini ada dua hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kita perlu siapkan data IDM yaitu semua desa yang ada di Bali dan berkaitan dengan nilai IDM dan status IDM-nya yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Nah, di samping itu kita juga perlu mempersiapkan berkaitan dengan nama-nama kabupaten beserta dengan nama kecamatannya. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan yaitu nama kecamatan beserta nama-nama desanya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, yang ingin kita dapatkan adalah memasukkan nama seluruh kabupaten yang ada di Bali. Jadi caranya yaitu taruh kursor yaitu pada kolom F3, kemudian kita cari adalah data, kemudian klik data validation. Nah, kemudian di sini cell ring-nya ini adalah menunjukkan yaitu nama kabupaten yang akan kita pilih. Kemudian kriterianya di sini kita pilih adalah list from ring. Kemudian kita tentukan formulanya, yaitu kita klik di sini. Formulanya itu yaitu kita ambil datanya yaitu dari data nama-nama kabupaten. Jadi kita taruh kursor dari Kabupaten Jembrana sampai dengan Denpasar. Kita klik OK. Selanjutnya yaitu langsung saja kita save. Nah, jadi sudah bisa kita lihat di sini teman-teman berkaitan dengan nama-nama dari kabupaten yang ada di Bali setelah kita masukkan yaitu data validation nama-nama kabupaten. Yaitu kita buktikan klik segitiga kecil ini. Nah, di sini sudah ditunjukkan berkaitan yaitu nama-nama kabupaten kota yang ada di Bali dari Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Rangsam, Buleleng, dan Denpasar.
Kita coba klik Tabanan. Nah, ini sudah muncul Tabanan. Kemudian kita klik Badung, juga sudah muncul Badung. Kemudian klik ke Jemberana, sudah muncul Jemberana. Dan berikutnya bagaimana untuk memunculkan nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Jemberana. Nah, untuk inilah kita perlu menggunakan rumus yaitu drop down bertingkat. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Di sini kita akan menggunakan rumus indirect. Jadi caranya kita masuk ke sheet nama kabupaten dan kecamatan. Di sini kita sudah siapkan yaitu berkaitan dengan indirect kabupaten dan juga indirect kecamatan. Jadi untuk membuat indirect kabupaten yaitu caranya adalah sebagai berikut blok yaitu kecamatan yang ada di Kabupaten Jemberana, yaitu kita blok. Kemudian kita klik kanan, kemudian cari view more set action, kemudian cari define the name ring. Nah, di sini menunjukkan berkaitan dengan name ringnya itu apa yang perlu kita buat. Karena kita akan menuju Kabupaten Jemberana, kita buat saja tulisannya adalah Jemberana. Kemudian di sini ringnya itu adalah menunjukkan kecamatan yang ada di Kabupaten Jemberana, yaitu dari D6 sampai dengan D10, yaitu ada 5 kecamatan. Kemudian kita klik dan kebetulan kami sudah buatkan seluruh ring yang ada di seluruh kabupaten. Jadi kalau kita klik di sini dia akan muncul. There is already a ring with this name. Artinya nama Jemberana ini sudah ada karena kami sudah membuatnya. Kita cancel. Kalau belum kita buatkan, dia akan muncul. Contoh kita namanya lain gitu misalnya. Jemberana 1 begitu misalnya, ini bisa. Nah, ini teman-teman. Jadi ini nama Jemberana, ini Jemberana 1. Jadi kita hapus 1 karena kami sudah membuat name ring tersebut. Kemudian kita juga perlu membuat name ring yang lain, yaitu Jemberana, Tabanan, Badung, dan seterusnya. Di samping kita membuat name ring berkaitan dengan nama-nama kabupaten, kita juga membuat yaitu name ring dari nama-nama kecamatan. Jadi caranya sama seperti tadi. Kita membuat name ringnya adalah kita klik nama-nama desa yang ada di Kecamatan Negara, klik kanan, kemudian view more cell action, kemudian klik define the name ring. Nah, ini nama ringnya apa? Ini kita buat misalnya kecamatan, skor adalah Negara misalnya. Jadi di sini sebenarnya kami juga sudah buat name ring dari seluruh kecamatan yang ada. Kemudian setelah itu kita klik done. Nah, ini menunjukkan nama Kecamatan Negara itu sudah ada karena kami sudah membuat sebelumnya. Tapi kalau kita isi dengan kode yang lain, misalnya 1, ini bisa tersimpan. Nah, ini dia teman-teman yang sudah tersimpan, tapi yang sudah kami buat adalah dengan nama Kecamatan underscore Negara. Jadi ini kita hapus saja biar tidak double. Nah, teman-teman, jadi setelah tadi kita membuat name ring dari masing-masing kabupaten dan name ring dari masing-masing kecamatan, kemudian seluruh data ini kita akan masukkan ke dalam indirect kabupaten dan juga indirect kecamatan. Jadi caranya, pertama untuk membuat indirect kabupaten, jadi kursor taruh di A6 ini, kemudian kita buat rumusnya sama dengan indirect, kemudian kurung buka. Jadi kita akan memilih kabupaten yang mana yang ada di sini. Jadi caranya adalah kita ambil yang di dashboard, yaitu kita taruh di F3 yang menunjukkan berkaitan dengan nama kabupaten yang kita pilih, dan kurung tutup enter. Nah, jadi untuk di Kabupaten Badung di sini ditunjukkan yaitu di indirect kabupaten itu ada 5 kecamatan, dari sini diambil hal ini. Jadi setelah itu baru kita buatkan rumusnya di dashboard, yaitu caranya adalah kita akan menentukan nama kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Jadi kursor taruh di F4
yaitu berkaitan dengan pilihan kecamatan. Setelah itu kita klik data, kemudian data validation, kemudian cell ringnya menunjukkan adalah pilihan kecamatan nanti. Kemudian kriterianya kita guna pilih list from a ring, kemudian enter ring formulanya itu, kemudian kita klik, kemudian kita select yaitu di indirect kabupaten. Ini dia teman-teman, kita select saja, kita perbanyak tidak masalah, klik OK, kemudian kita simpan. Nah, kita akan buktikan sekarang teman-teman. Jadi contohnya untuk di Kabupaten Badung itu terdapat kecamatan apa saja. Nah, ini contohnya ada Kecamatan Mengui, Bensepal, Petang, sampai Utara. Kita klik misalnya satu. Nah ini. Kemudian kita buktikan kabupaten yang lain, misalnya Kabupaten Karangasem. Nah, kemudian Kabupaten Karangasem ada kecamatan apa? Ini dia. Ada 9 kecamatan. Kemudian kita buktikan lagi misalnya di Kota Denpasar. Nah, di Kota Denpasar itu ada kecamatan apa saja. Nah, benar ini ada 4 kecamatan, yaitu dari Denpasar Selatan ke Denpasar Utara. Nah, kemudian untuk memilih desa yang ada di Kecamatan Denpasar Utara itu prinsipnya juga sama seperti tadi. Pertama, kita membuat indirect kecamatan. Jadi caranya adalah taruh kursor di bawah indirect kecamatan, kemudian buatkan rumus sama dengan indirect. Nah, ini. Kemudian kita tentukan pilihan kecamatannya di dashboard. Yaitu kita klik di sini, yaitu di F4, kemudian kurung tutup. Nah, di sini menunjukkan teman-teman berkaitan dengan pilihan yang tadi. Nah, sekarang kita akan buatkan pilihan di dashboard berkaitan dengan nama desa. Caranya hampir sama. Jadi untuk mengetahui nama desa yang ada di Kecamatan Denpasar Utara itu caranya adalah taruh kursor di pilihan desa, kemudian cari data. Setelah itu kita klik data validation, kemudian kita pilih. Nah ini kita select yaitu ring yang ada di indirect kecamatan. Jadi kita pilih saja yang cukup banyak, karena ada satu kecamatan di Bali itu desanya cukup banyak, yaitu di Kintamani, biar tidak salah. Jadi ini kita blok saja, klik OK, sip. Kemudian selanjutnya kita lihat di dashboardnya. Nah, ini teman-teman, untuk Kecamatan Denpasar Utara itu ada desa apa saja, klik saja. Nah ini dia desa-desanya, ada Dangin Purikangin, Dangin Purikau sampai Peguyangan. Nah, jadi berkaitan dengan rumus drop down atau validation dan drop down bertingkat ini sudah kita bisa selesaikan dan kita buktikan sekarang berkaitan dengan dari pertama Provinsi Bali, kemudian kita pilih kabupaten kotanya apa, misalnya adalah Gianyar, itu misalnya. Kemudian di Kabupaten Gianyar itu kita pilih kecamatannya apa, jadi misalnya kita pilih Kecamatan Ubud. Kemudian desanya desa apa yang kita pilih, jadi di desa Ubud itu ada, di Kecamatan Ubud itu ada beberapa desa dari Lotundo, Mas, Singgakerto, Kedewatan, sampai Sayan misalnya. Kita klik yaitu kelihatan. Nah ini sudah kita praktekkan dan kita bisa gunakan rumus daripada drop down bertingkat tersebut untuk mengetahui nama kabupaten, kecamatan, dan desa. Selanjutnya teman-teman, kita akan menggunakan yaitu rumus VLOOKUP, yaitu untuk mengetahui nilai IDM dan status IDM dari desa pelihatan tersebut. Jadi dapat kita gunakan yaitu rumus VLOOKUP. Jadi untuk mengetahui yaitu berkaitan dengan untuk mengetahui nilai IDM di desa pelihatan tahun 2016 dan di tahun 2016 juga. Jadi taruh di sini. Ini adalah hanya kolom kolom bantunya. Kemudian taruh kursor, kemudian kita buatkan rumus VLOOKUP. Nah ini teman-teman, kita klik VLOOKUP. Nah di sini setelah itu kita akan pilih adalah desa apa yang akan kita
tentukan, yaitu kita taruh kursor kita di sini di F5. Kemudian adalah kita buat ringnya. Ringnya itu yaitu kita ambil di data IDM dari sini, teman-teman. Nah, ini. Kemudian yaitu kita blok dari nama desa teratas, yaitu di Tupel. Kemudian sampai dengan desa terakhir, yaitu di desa Pebuyangan Kecil. Itu adalah di Kota Denpasar. Kemudian setelah itu kita titik koma. Kemudian kita bisa tentukan adalah indeksnya. Indeksnya itu berkaitan dengan nilai IDM itu ada di yaitu kolom kedua. Kemudian setelah itu kita tentukan adalah yang terakhir kita ketik adalah false. Nah, itu kurung tutup. Nah, ini teman-teman, jadi di desa Peliatan yaitu adalah nilai IDM-nya itu adalah 0,9075. Bagaimana dengan statusnya? Ya tinggal kita copy saja. Tapi kita kunci dulu adalah berkaitan dengan untuk sel desanya. Kita pakaikan dolar. Itu saja yang perlu kita kunci, dan juga adalah data IDM-nya ini perlu kita kunci. Itu dari desa yang pertama sampai dengan desa yang terakhir. Nah, ini teman-teman, sekarang inilah kita copy, kemudian copy saja, taruh di sini, Ctrl paste. Jadi kenapa menjadi status IDM-nya dengan angka ini adalah kita perlu rubah kolom status IDM itu ada, kita lihat. Nah, ini dia, inilah 1, 2, 3, berarti ada di kolom ketiga. Jadi kita rubah 2 ini menjadi 3, enter. Nah, ini khusus untuk di desa Peliatan di tahun 2016 itu, desa Peliatan dengan nilai IDM 0,9075 sudah termasuk desa mandiri. Demikian seterusnya teman-teman, kita tinggal copy saja. Nah, ini kita ubah menjadi 4, kemudian ini menjadi 5. Jadi kita sudah bisa buat dengan menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu berkaitan dengan status desa Peliatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Nah, coba sekarang kita buktikan secara menyeluruh berkaitan dengan status IDM satu desa yang lain. Contoh Badung, kemudian kita tentukan kecamatannya adalah Kecamatan Mengi, kemudian kita pilih desanya misalnya Desa Penarungan gitu misalnya. Nah, ini adalah posisinya dia dari tahun 2016 dengan nilai IDM 07214 dengan status maju. Kemudian terus bergerak statusnya sampai tahun 2022 dengan nilai di 0.9143 termasuk desa mandiri. Nah, itu teman-teman bagaimana cara kita yaitu menggunakan rumus drop down bertingkat dan VLOOKUP serta rumus bantu indirect, yaitu sehingga kita bisa mengetahui status suatu desa berdasarkan atas data IDM tahun 2016 sampai tahun 2022. Baik teman-teman, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.